Halo semuanya, jumpa lagi. Sebelumnya perkenalkan aku Zenatul Qadriati dengan NIM 1129 akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan laporan keuangan dari PT Bank Mandiri. Nah, sebelum itu yuk kita simak profil dari Bank Mandiri itu sendiri. Check this out. 2 Oktober 1998, Bank BUMN terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, didirikan. Cikal bakal Bank Mandiri bermula dari krisis ekonomi yang mendera Indonesia di medio tahun 1997-1998. Krisis ekonomi kala itu turut menghantam sejumlah sektor utama perekonomian, termasuk sektor perbankan. Untuk menanggulangi krisis, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi bank yang dinilai tidak sehat, baik bank umum milik pemerintah maupun bank swasta lewat bantuan Bank Dunia, ADB, dan IMF. Bank Mandiri adalah hasil penggabungan 4 bank yang direstrukturisasi, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pasca penggabungan keempat bank ini, Bank Mandiri perlahan-lahan melakukan konsolidasi internal. Direktur utama Bank Mandiri kala itu, Robi Johan, melakukan sejumlah langkah restrukturisasi yang cukup besar, diantaranya memangkas 8.000-an pegawai dan menutup 194 cabang. Salah satu momentum besar yang dialami Bank Mandiri terjadi pada 14 Juli 2003 saat pemerintah Indonesia melepas 20% kepemilikannya di Bank Mandiri melalui skema IPO. Dan hingga saat ini, porsi kepemilikan saham pemerintah Bank Mandiri hanya sebesar 60%. Sisanya sebesar 40% dimiliki oleh publik. Setelah berdiri lebih dari 21 tahun, saat ini Bank Mandiri telah berubah menjadi salah satu konglomerasi keuangan terbesar. Bank Mandiri tercatat memiliki 11 anak usaha yang bergerak di industri keuangan, diantaranya Mandiri Syariah, Bank Mandiri Taspen, Aksa Mandiri, Asuransi Inhold, Mandiri Sekuritas, dan Mandiri Kapital. Tak hanya itu, aset Bank Mandiri pun semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2014 aset Bank Mandiri hanya sebesar 855 triliun rupiah, maka pada semester pertama tahun 2019 aset Bank Mandiri sudah mencapai sekitar 1.235 triliun rupiah. Gimana? Udah paham belum? Kalau masih belum, nih aku kasih cerita singkatnya. Cerita singkatnya tuh seperti ini. Jadi tuh Bank Mandiri resmi berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Tetapi karena adanya krisis ekonomi akhirnya menyebabkan terjadinya restrukturasi dari sebuah perbankan itu sendiri. Akhirnya terjadilah penggabungan antara beberapa bank yang ada sehingga diberilah nama Bank Mandiri. Nah, setelah itu didirikan gedungnya itu sekarang berlokasi di kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Nah, setelah itu pada tahun 2003 Bank Mandiri itu melakukan suatu hal yang besar, yaitu mereka itu resmi memflorkan sahamnya itu di pasar saham atau IPO dengan kode saham BMRI. Nah, setelah itu tercatatnya itu secara resmi pada 14 Juli 2003 dengan tadi kan di video kepemilikan pemerintah itu 60%, tetapi pada saat ini 2023 kepemilikan dari pemerintah itu tinggal 52% dan 48%-nya itu dimiliki oleh publik. Dengan modal dasar saat IPO itu sebesar 64 miliar. Dan sekarang dari tahun awal berdiri sampai sekarang total aset yang dimiliki oleh Bank Mandiri itu sendiri mencapai pada angka 1.992,54 miliar. Setelah kita mengenal profil dari Bank Mandiri mulai dari
sejarah berdirinya, jumlah asetnya, sahamnya, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang penghimpunan dana yang dihimpun oleh Bank Mandiri. Sebelum itu, apa sih penghimpunan dana bank itu? Penghimpunan dana bank itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan berdasarkan dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, simpanan ini bisa berupa deposito, simpanan giro, dan simpanan tabungan. Lantas, kalau Bank Mandiri itu penghimpunan dananya apa aja sih? Nah, Bank Mandiri itu melakukan penghimpunan dana dengan simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, serta ada melakukan simpanan di bank lain. Nah, untuk giro sendiri, Bank Mandiri itu memiliki dana sekitar 22,7 juta dan tabungannya itu sekitar 72,2 juta. Dan untuk deposito berjangka sekitar 100,2 juta, dan simpanan dari yang ada di bank lain itu kurang lebih sekitar 933,9 juta. Data ini saya dapatkan dari laporan keuangan pada tahun 2022 yang dipublish oleh Bank Mandiri. Setelah kita membahas tentang penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Mandiri, maka selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri memiliki pembiayaan yang disalurkan itu terdapat 5 jenis. Yang pertama ada kredit serbaguna mandiri, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, yang keempat kredit kepemilikan rumah bersubsidi, dan yang terakhir ada kredit multiguna. Nah, selanjutnya hingga pada 2023 bulan Mei ini tercatatkan bahwa total dana yang sudah disalurkan oleh Bank Mandiri itu tembus pada angka 109 triliun untuk bank only loan, 123 triliun untuk sektor sosial, dan 232 triliun untuk sektor UMKM, minyak sawit berkelanjutan, energi terbarukan, dan transportasi bersih. Data ini saya dapatkan dari berita yang dipublish oleh CNBC Indonesia pada bulan Mei 2023. Jadi bisa disimpulkan bahwa total biaya yang disalurkan oleh Bank Mandiri itu sudah sangatlah besar dan tidak hanya pada satu sektor saja, tapi juga berfokus kepada sektor yang lain, mulai dari sosial, UMKM, dan untuk energi yang berkelanjutan. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan berfokus pada pendapatan yang diperoleh Bank Mandiri. Pendapatan bank itu pada umumnya diperoleh dari pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga yang didapat dari jasa-jasa yang dilakukan oleh bank, sehingga dari jasa yang dilakukan oleh bank itu sendiri, bank itu bisa mendapatkan suatu keuntungan. Di mana sesuai laporan keuangan yang sudah dipublish oleh Bank Mandiri pada tahun 2021, yang saya analisis saat ini adalah tahun 2021, maka pada tahun 2021 total pendapatan bersih yang didapatkan oleh Bank Mandiri itu mencapai pada angka 30,7 triliun dengan rincian penerimaan pendapatan bunga sebesar 75,6 triliun, pendapatan syariah sebesar 17,7 triliun, dan pendapatan provisi, komisi, dan premi sebesar 30,2 triliun. Selanjutnya ada pendapatan dari kelompok yang diperdagangkan, ini neto sebesar 1,70 miliar,
dan pendapatan operasional lainnya itu 3,8 triliun, dan pendapatan atau beban yang bukan operasional secara neto itu sebesar 32 miliar. Nah, dari rincian pendapatan tadi, setelah dikurangi dengan berbagai beban-beban yang jadi tanggungan dan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri itu sendiri, maka diperoleh pendapatan bersih Bank Mandiri selama tahun 2022 itu sebesar 30,7 triliun rupiah. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, di mana pembahasan inti dari video kali ini, di mana kita akan membahas tentang analisis kinerja keuangan dan kesehatan dari Bank Mandiri. Namun sebelum itu, mari kita saksikan bersama laporan keuangan Bank Mandiri pada tahun 2022 yang sudah dipublish oleh Bank Mandiri. Nah, setelah tadi kita melihat bersama laporan keuangan yang dipublish oleh Bank Mandiri yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas konsolidasian, dan laporan perubahan ekuitas secara konsolidasian. Maka kita akan membahas tentang kinerja dari Bank Mandiri pada tahun 2022. Jadi bisa disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Mandiri pada tahun 2022 bisa dikatakan masih sangat baik, dan Bank Mandiri berhasil mengelola keuangan yang mereka miliki dengan sangat baik dan memanfaatkannya dengan secara maksimal, sehingga bisa menyebabkan adanya penaikan dari segi saham maupun dari segi pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh Bank Mandiri pada tahun 2022. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya, yakni pembahasan akhir pada video kali ini, di mana kita akan membahas tentang kesehatan dari Bank Mandiri. Nah, kesehatan bank itu dinilai dari beberapa faktor menurut peraturan OJK nomor 14 garing POJK 03/2017. Maka kesehatan bank itu dinilai berdasarkan RAS atau Risk Appetite Statement, di mana dalam RAS ini terdapat 5 faktor yang diukur dari segi kesehatan dari bank itu sendiri. Yang pertama dari profil resiko, terus ada good corporate governance, yang ketiga ada rentabilitas, yang keempat ada permodalan, dan yang terakhir dari segi likuiditas dan pendanaan. Nah, setelah saya melakukan penghitungan pada 5 faktor tentang yang diterbitkan oleh OJK tentang kesehatan dari suatu bank, yaitu dari segi risk profile, GCG, earning capital, dan likuiditas dan pendanaan, maka didapatkan Bank Mandiri itu berada pada tingkat komposit 1 atau sehat, dimana jika kita lihat dari segi kinerja keuangannya, dari segi kenaikan sahamnya, dari segi nilai ROE, ROA, dan lain sebagainya, terus mereka juga mulai melakukan sustainability reporting, maka Bank Mandiri itu dikatakan sebagai salah satu dari bank yang peringkatnya 1, yaitu sehat. Itu tadi pemaparan profil analisis kinerja kesehatan dari Bank Mandiri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.